Chanel. Sebuah nama yang bukan hanya sekadar label mewah, melainkan simbol keanggunan, kemewahan, dan yang terpenting, sebuah revolusi. Namun, jauh sebelum kita mengenal tas tangan ikonik dan parfum nomor 5, revolusi terbesar yang dipelopori oleh pendirinya, Gabrielle Coco Chanel, adalah penghapusan paksa terhadap salah satu elemen pakaian wanita yang paling menyiksa. Korset, untuk benar-benar memahami betapa radikalnya langkah ini. Di tengah dunia yang terobsesi dengan bentuk tubuh yang tidak alami inilah, hadirlah Coco Chanel. Dia bukan berasal dari kalangan bangsawan. Dia adalah seorang wanita pekerja keras yang mengutamakan kepraktisan dalam hidupnya. Filosofi desainnya sangat sederhana, namun revolusioner. Mode harus membebaskan, bukan memenjarakan. Ia menemukan inspirasi dari samber-samber yang tidak biasa pada masanya. Pakaian pria yang fungsional, seragam pelaut yang simpel, dan pakaian olahraga yang memungkinkan keleluasaan bergerak. Coco melihat bahwa dunia di sekelilingnya sedang berubah dengan cepat. Abad ke-20 membawa era baru dengan adanya perang, penemuan mobil, dan meningkatnya peran wanita dalam masyarakat. Wanita tidak bisa lagi terikat oleh korset baja dan rok berlapis-lapis jika mereka ingin bekerja, mengemudi, atau bahkan sekadar berjalan cepat di jalanan kota yang sibuk. Kebutuhan akan pakaian yang praktis dan nyaman menjadi sangat mendesak. Coco Chanel menjawab panggilan zaman ini dengan desain yang berani, tak terduga, dan sangat modern. Inovasinya yang paling fundamental adalah memperkenalkan siluet yang longgar dan santai. Dia mengambil kain jersey, sebuah bahan yang pada waktu itu dianggap murah dan hanya digunakan untuk pakaian dalam pria, dan menyulapnya menjadi bahan utama dalam koleksi busana wanita kelas atas. Jersey memiliki sifat yang jatuh mengikuti bentuk tubuh secara alami, lembut, dan tidak memerlukan struktur kaku seperti korset di baliknya. Gaun-gaun yang ia rancang memiliki potongan lurus, seringkali dipotong sederhana hingga selutut, dan yang paling penting, membuang garis pinggang yang kaku dan menyiksa. Siluet atau boyish yang ia ciptakan menjadi antitesis dari segala sesuatu yang diwakili oleh mode era sebelumnya. Perubahan ini lebih dari sekadar pergeseran gaya. Ini adalah sebuah manifesto sosial. Ketika seorang wanita mengenakan busana rancangan Chanel, ia secara fisik mendeklarasikan kemerdekaannya. Ia bisa bergerak leluasa, ia bisa bernapas dengan lega, dan ia bisa bekerja tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain untuk mengencangkan tali korsetnya. Pakaian Chanel, mulai dari setelan tweed yang terinspirasi dari pakaian pria, hingga gaun hitam kecil yang legendaris, adalah perwujudan dari kesederhanaan. Namun, ini adalah kesederhanaan yang melahirkan kekuatan dan otoritas bagi pemakainya. Dampak dari pengenalan siluet longgar ini sungguh luar biasa dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Desainnya yang revolusioner meletakkan fondasi bagi perkembangan mode modern seperti yang kita kenal sekarang. Warisan dari siluet santai yang membebaskan itu tetap menjadi pilar utama dalam DNA rumah mode Chanel hingga hari ini. Jadi, setiap kali kita melihat seorang wanita mengenakan pakaian yang nyaman dan praktis, entah itu celana panjang, blazer, atau gaun longgar, kita sebenarnya sedang menyaksikan warisan abadi dari seorang visioner pemberani yang bernama Coco Chanel. Dia bukan hanya mengubah cara wanita berpakaian, dia mengubah cara wanita memandang diri mereka sendiri dan peran mereka di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai konten tentang sejarah mode dan tokoh-tokoh inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai